massa jenis itu adalah jelek banget tulisan saya. dibagi Oke, konsep tensor dan konsep konvarian. Jadi nanti kita banyak bermain dengan tensor. Kalian udah bisa baca dari yang saya sampaikan di paper itu. Tapi kalau konsep kovarian itu artinya apa? Kovarian itu artinya adalah formalisme di mana hukum fisika itu bentuknya sama. Jadi bentuknya sama itu disebutnya kovarian. Sama bentuknya ya, sama bentuknya. Ya, jadi ya, kalau dibalik, itu disebutnya kovarian. Jadi sama bentuknya nggak jelas nih kan, terhadap transformasi ya, terhadap transformasi. Jadi pentingnya adalah kata transformasi di sini. Jadi sebagai contoh kovarian itu ada istilah misalkan Lorentz kovarian. Itu artinya adalah Lorentz, nanti banyak bicara Lorentz kovarian. Ini artinya adalah kovarian terhadap transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz terdiri dari beberapa hal, yaitu salah satunya adalah ada 6 transformasi, yaitu rotasi terhadap 3 sumbu dan boost, Lorentz boost. Itu disebutnya transformasi Lorentz. Nah, kita akan banyak bekerja nanti dengan ruang waktu. Jadi kita bicara dengan namanya ruang waktu. Jadi ruang waktu itu disebutnya space time, saya sebutnya space time di sini. Space time itu adalah gambaran dari contoh dari namanya manifold ya. Jadi ini panahnya ke kiri atau ke kanan, saya nggak tahu yang benar ya. Pokoknya space time itu adalah salah satu instance dari manifold. Nah, manifold itu biasanya memiliki satu dimensi, jadi memiliki dimensi, fiturnya adalah dimensinya, dan dimensinya misalnya bilangan integer ya, kita nggak bicara fraktal, jadi misalkan dimensi 4, 5, 6, dan biasanya manifold itu bersifat kontinu, ya, ada di video, tapi kita akan bahas yang manifold yang kontinu, isinya adalah titik-titik yang kontinu, himpunan yang diparametrisasi secara kontinu. Jadi kalau kita mempunyai manifold misalkan n dimensi, artinya manifold tersebut bisa diparametrisasi secara kontinu oleh n buah parameter real yang kita sebut dengan koordinat. Manifold juga yang kita bahas di sini adalah manifold yang khusus, yaitu disebut differentiable ya. Oke, dia punya inverse dan seterusnya. Artinya apa? Jadi kita asumsikan manifold itu dapat diturunkan pada setiap titiknya. Ya. Dan ada pemetaan dari satu manifold ke biasanya bagaimana kita mendefinisikan manifold. Sebagai contoh, manifold itu adalah permukaan sembarang, misalkan permukaan melengkung seperti ini di satu manifold. Nah, untuk memetakannya ini harus dipetakan secara lokal, misalnya di daerah sini, petakan ke misalkan R2, jadi R2 itu berarti R bidang 2 dimensi ya, itu disebutnya adalah pemetaan. Jadi pemetaannya harus bisa dipetakan seperti ini. Ini misalkan jadi kotak di sini ya. Nah, jadi ini bentuknya sembarang, tapi secara lokal dia bisa dipetakan. Sehingga misalkan kalau dia disebut 2 dimensi, artinya patch di sini atau daerah di sini bisa dipetakan ke R2. Misalkan ini XY gitu ya, itu bidang 2 dimensi. Itu nanti Y dan X ini menggambarkan koordinat di manifold ini. Ya. Oke. Jadi kita bisa mendefinisikan sistem koordinat di manifold dengan cara seperti itu. Nah, jadi ada pemetaan kalau misalkan kita punya manifold berapa? Manifold n dimensi, itu ada pemetaan satu-satu antara misalkan ini dimensinya n, ini dimensinya 2, misalkan 2 dimensi gitu ya. Ini ada pemetaan satu-satu gitu ya, antara R2 dengan manifold 2 dimensi. Oke.
Nah, biasanya untuk menggambarkan koordinat di dalam satu manifold, kita butuh banyak koordinat, himpunan koordinat untuk memparametrisasi suatu manifold secara seutuhnya. Misalkan permukaan bola ini, permukaan bola ini bola ya, kelihatannya kayak lingkaran tapi itu bola. Jadi permukaan bola untuk menggambarkan koordinat di sini kita petakan ke dalam bidang R2 di sini, tetapi untuk memetakan itu kita nggak bisa membuat apa ya, kita nggak bisa memetakannya dengan sebuah peta saja. Ini harus kita potong jadi dua. Kalau enggak nanti terjadi singularitas. Bisa kita potong bagian bawahnya, kita bisa petakan, separuh itu kita bisa petakan menjadi R2, bagian atasnya juga kita bisa petakan dengan R2 gitu ya. Jadi kita bisa melakukan pemetaan hanya dengan bagian-bagian yang overlapping. Ya, jadi misalkan ini kita petakan ke R2, kita bisa juga membuat lagi peta di sini lagi kita potong, misalkan ini kita petakan lagi ke yang sebelah sini yang sistem koordinatnya adalah berbeda misalkan. Selama konsisten aja. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana mentransformasikan, ini adalah yang bawah ini misalkan. Ada yang overlap misalkan, yang overlapnya adalah bagian yang ini. Yang overlapnya mungkin kepotongan di sini misalkan. Nah, karena ada potongan di sini misalnya merah. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, yang penting itu bagaimana mentransformasikan dari overlap yang ke sini, itu yang paling penting ya. Harus ada pemetaan yang kontinu. Nah, itu istilah diferensiabel juga berkaitan dengan bagaimana kita mengubah koordinat di sini kan berbeda. Misalkan titik sini adalah X-nya adalah 2,5, ini pakai angka ya. Di sini adalah misalkan 3,2 ya. Bagaimana pemetaannya bisa kontinu antara dua ini, karena bisa dinyatakan oleh dua cat yang berbeda. Ya, jadi ini cat istilahnya, jadi ada istilah namanya cat. Ada namanya atlas. Ya. Jadi kumpulan dari cat itu adalah atlas. Atlas itu kalau kita ingat itu seperti apa ya? Seperti peta itu punya atlas ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kita bisa mendefinisikan himpunan bagian dari titik-titik dari satu manifold itu mendefinisikan yang paling umum biasanya kita sebut dengan kurva dan permukaan. Tentu ada objek dengan dimensi lebih tinggi. Jadi ada namanya curve gitu ya. Curve atau apa ya? Kurva ya. Jadi namanya kurva. Ada namanya surfaces ya, permukaan. Curve itu biasanya satu dimensi tentunya. Ini adalah dua dimensi. Oke. Nah, ini menggambarkan contoh dari namanya submanifold ya, submanifold. Dari manifold yang besar tadi. Jadi misalnya kalau di sini manifold adalah permukaan bola, maka kalau kita buat satu kurva di sini, maka ini adalah himpunan titik-titik yang anggota dari manifold yang besar disebutnya adalah submanifold. Kalau surface ini memang udah surface ya. Jadi itu adalah permukaan. Nah, manifold yang akan menjadi perhatian kita itu memiliki struktur tambahan. Ya, jadi struktur tambahan itu disebutnya adalah metrik nanti. Jadi kita bicara manifold dengan metrik. Jadi manifold itu macam-macam, tapi kita akan bicara manifold dengan metrik. Dan matriknya bersifat kuadratik dan disebut itu manifold tersebut memiliki struktur geometri tertentu yang disebut dengan Riemannian geometri. Jadi kita akan berbicara banyak nanti dengan Riemannian geometri ya. Ini adalah manifold dengan metrik ya, dengan matrik kuadratik ya, disebut metrik ya. Oke. Nanti kita banyak berbicara mengenai ini nanti. Ketika kita bicara manifold, seringkali kita sebutnya ruang aja. Jadi space atau manifold itu bolak-balik ya, dicampur aduk aja. Jadi apakah itu space atau manifold atau space time, biasanya kita menggunakan bahasa yang bolak-balik. Nah, karena kita bicara relativitas, biasanya itu menyatakan waktu dan ruang itu memiliki kedudukan yang sama, maka kita bicara space time. Artinya kita bicara ruang bukan hanya space dan time terpisah, tapi kita gabungkan. Maka istilahnya adalah space time tanpa spasi. Jadi biasanya kita tulisnya adalah space time tanpa spasi.
Time ya, space time ya. Oke, ini 4 dimensi ya. Dalam kasus kita adalah 4 dimensi. Kita nggak berbicara yang spekulasi dimensi lebih tinggi. Nah, space time itu adalah contoh dari geometri Riemannian nantinya karena punya metrik, tetapi dia contoh dari differentiable manifold. Jadi differentiable manifold yang paling gamblang contohnya adalah space time 4 dimensi. Ya. Dan space time ini karena 4 dimensi kita butuh 4 untuk melabelnya. Jadi kita mengambil sembarang titik itu dengan X biasanya. Kita tahu X itu didefinisikan dengan, jadi jangan bingung, orang fisika memang suka pakai notasi yang tidak jelas. Ini X-nya 1, ini X-nya ada mu-nya gitu ya. Tapi maksudnya X itu ya, kalau nggak ada mu-nya berarti itu X-nya menggambarkan titik di ruang waktu. Jadi artinya kalau kita ini space time, misalkan gimana begini, ada titik di sini kita sebut dengan X gitu ya. Nah, X itu juga disebut X mu. Nah, kenapa begitu? Ya memang itu kebiasaan kita membuat yang seperti itu. X mu itu artinya apa? X mu itu bukan 1 mu, tapi ada 4 ya. Jadi ada 4, ada X0, X1, X2, dan X3. Oke, jadi mungkin kalau baru pertama kali melihat ini agak suka bingung karena notasinya memang tidak rigid seperti orang matematik yang bilang kalau X mu berarti harusnya cuma 1 komponen aja. Enggak, ini artinya menggambarkan 4 buah. Tapi kalau 1 komponen, kadang-kadang kita tulis juga X mu gitu ya. Jadi lihat konteksnya saja. Nah ini seringkali tulisnya seperti ini. Kenapa X0 duluan? Karena X0 itu menggambarkan waktu, ya. Dan di belakangnya adalah ruang. Jadi kalau pakai panah ini artinya adalah X ruang. Ada buku-buku yang mulai dari 1, 2, 3, terus 4 waktunya, tapi kebanyakan mungkin di quantum field theory waktu ditaruh di depan. Ini tergantung keyakinan. Ada yang orang Yahudi kata percayanya bahwa waktu diciptakan sebelum ruang. Betul enggaknya saya nggak tahu, tapi itu Pak Silaban ngomong seperti itu. Kenapa kok X0 bukan X4 gitu ya? Ya mungkin ada betulnya gitu ya. Jadi komponen yang pertama ini disebut dengan time-like, dan yang kedua disebut dengan space-like. Jadi ini adalah time-like. Adalah time-like, yang ini disebutnya adalah space-like. Cukup jelas ya. Oke. Lalu kita menempatkan indeks di atas atau di bawah, itu ada maknanya. Sekarang mungkin nanti itu udah bahas sebelumnya mungkin ya di pertemuan pertama dan seterusnya. Itu adalah konsep mengenai ruang. Dan untuk setiap titik di dalam ruang waktu kita bisa mendefinisikan koordinat secara unik. Intinya begitu ya. Dan setiap titik tersebut dapat diturunkan atau diferensiable sampai berapa kali sesuai dengan kebutuhan. Itu keuntungannya kita bekerja dengan differentiable manifold. Jadi kalau mau diturunkan 5 kali silakan, 6 kali boleh, walaupun jarang. Kebanyakan nanti dalam masalah yang kita hadapi kita menurunkannya mungkin ya 2-3 kali, dia 4 kali gitu. Jadi kita bekerja dengan titik seperti ini dalam ruang waktu. Nah, di sini dari X di sini kita yang tertarik itu adalah transformasi dari satu koordinat sistem ke koordinat yang lain. Misalkan kita transformasikan dari X X mu transformasi menjadi X aksen U. Fungsi dari, ini nggak kelihatan aksennya. U fungsi dari X. Jadi ingat tadi mu itu selalu jalan dari 0, 1, 2, 3 ya. Notasi kita ya. Ya, jadi itu adalah maknanya adalah kita mentransformasikan variabel yang tanpa aksen menjadi variabel dengan aksen. Ada 4 masing-masing, tapi ditulis dengan singkat seperti ini saja. Jadi ini tulisan secara singkat gitu. Kalau pakai bahasa detailnya ya semua pakai aksen, yang sebelah yang baru, yang lama tanpa aksen. Dan karena koordinat itu cuma label, jadi koordinat itu kan tidak ada di
Kalau kita lihat di ruangan kita ini nggak ada namanya sumbu X terus ke atas, Y ke kanan, Z ke bawah, dan seterusnya. Karena koordinat cuma label, sehingga hukum fisika itu tidak boleh bergantung kepada label. Yang penting esensinya, bukan labelnya. Sehingga sistem X aksen mu yang kita gunakan itu bukan sistem yang spesial, dan artinya kalau kita pakai yang X ke X aksen mu, harusnya fisikanya tetap sama. Oleh karena itu, kita juga harus bisa membalik lagi ke X, sehingga pada prinsipnya transformasi ini harus bisa invertible. Jadi harus invertible. Jadi yang penting diingat adalah transformasi ini adalah invertible, artinya punya inverse. Oke. Dan ketika kita bicara transformasi koordinat, itu artinya titiknya sama. Jadi misalkan titik yang sama, tapi digambarkan oleh dua koordinat yang berbeda. Jadi bukan titik yang berbeda, tetapi koordinatnya yang berbeda. Sama seperti kalau kita merotasikan sumbu gitu, maka yang titik awal dan titik akhirnya sama digambar, tapi koordinat x, y-nya yang berbeda. Nah, selanjutnya mesti ingat ya, kita menggunakan namanya Einstein Summation Convention. Jadi indeks dummy yang berulang itu selalu dijumlahkan atas dan bawah. Hanya review aja lagi, coba kalau masih ingat, mudah-mudahan. Jadi kalau misalkan indeks ini, jadi kalau kita punya indeks misalkan A, alfa, B, alfa, ini artinya adalah dijumlahkan alfa 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3 ya. Jadi kemarin kita bahasnya dari 1, 2, 3, kalau sekarang kalau dalam 4 dimensi ya 0, A lagi 0 gitu, tambah A1, B1, tambah, terus sampai tambah A3, B3 ya. Dan ini sama saja kalau kita ganti indeksnya, karena indeks dummy, berarti ini pakai beta juga sama ya. Karena indeks yang berulang itu disebutnya indeks dummy, memakai alfa, beta, dan seterusnya. Tapi konvensi kita kalau hurufnya adalah huruf Yunani, misalkan alfa, beta, mu, dan seterusnya, itu menggambarkan indeks yang berjalan dari 0, 1, 2, 3. Jadi kalau Greek index ya, Greek ya, artinya 0, 1, 2, 3. Contohnya adalah mu, sigma, alfa, beta, dan seterusnya ya. Dan kalau pakai Roman, misalkan I, J, K itu cuma 1, 2, 3. Jadi indeks ruang doang. Jadi misalkan Roman itu adalah I, J, K, M, dan seterusnya. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi untuk yang ruang waktu, itu pakai Greek. Untuk yang Roman itu menggambarkan ruangnya saja. Jadi ini ruang waktu dan satu ruangnya saja. Oke, jadi mudah-mudahan ingat lagi. Atau yang belum tahu itu konvensi kita saja. Jadi ini Ninu ya, agak terlalu muter ke belakang. Oke. Penempatan indeks atas dan bawah apakah penting? Penting ya. Jadi untuk kita udah bahas sebelumnya, tapi karena misalkan kalau kita punya X dengan indeks di atas dan X indeks di bawah, itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita punya misalkan X alfa, itu tidak sama dengan X alfa ya. Jadi harus diingat ya, indeks atas dan bawah penting. Nah, kebanyakan nanti kita bicara di dalam gravitasi, karena teori relativitas umum Einstein bicara mengenai gravitasi, kita bicara tentang medan, field. Jadi perlu diingat bahwa kita akan belajar bukan hanya titik, tetapi medan. Jadi bedanya medan dan titik, besaran itu adalah besaran disebut medan jika dia memiliki nilai pada setiap titik dalam manifold. Jadi kita akan banyak bicara dengan bagaimana mentransformasikan medan. Jadi konsep medan juga penting di sini, disebut dengan field ya. Jadi field, bagaimana bertransformasi, terus bagaimana transformasi dari turunan field, atau bagaimana transformasi dari integral dari field ya. Bagaimana transformasi? Pertanyaan adalah bagaimana mereka bertransformasi. Transformasi.
Oke, mesti ingat ya, jadi field itu medan ya. Medan itu artinya apa ya? Mesti ingat ya. Field, medan merupakan fungsi dari ruang dan waktu, fungsi dari titiknya. Dari titik di manifold atau dari, kalau kasus kita adalah ruang waktu ya berarti. Oke. Jadi kenapa kita penting belajar ini? Medan bagaimana bertransformasi, turunan dari medan bagaimana bertransformasi. Misalkan yang dua pertama ini nanti penting untuk memformulasikan persamaan gerak, karena kita harus memformulasikan persamaan gerak, dan nanti integral dari medan juga berkaitan dengan hukum kekekalan. Ya. Dan untuk menggambarkan ini dengan mudah, kita menggunakan suatu kuantitas yang disebut dengan tensor. Jadi ini bisa digambarkan dengan cara menggunakan tensor. Jadi toolsnya adalah tensor. Oke. Jadi tensor itu mengandung di dalamnya adalah bagaimana transformasi dari objeknya. Jadi tensor, contoh tensor itu ya skalar, medan vektor, dan seterusnya. Jadi contoh-contohnya tensor ya. Jadi ada namanya medan skalar, terus skalar, vektor, itu adalah contoh dari tensor. Dan tensor rank tinggi. Jadi ini skalar itu tensor rank 0 namanya skalar, tensor rank 1 namanya vektor, tensor rank 2 namanya tensor aja semua setelah itu. Jadi besar-besarnya sangat penting. Skalar mungkin paling gampang ya. Vektor juga kita terasa sangat gampang sekali. Kita udah belajar di SMP, SMA, dan kuliah. Vektor adalah, apa sih vektor itu? Saya juga lupa. Vektor adalah suatu binatang yang memiliki panjang dan memiliki arah. Oke, itu adalah definisi dari vektor. Tetapi bagaimana kita mendefinisikan vektor di ruang lengkung? Itu pertanyaannya. Jadi kalau kita punya ruang lengkung, misalkan seperti ini, lengkung ini, benar-benar kelihatan melengkung gitu. Bagaimana sih kalau ada vektor di sini gitu ya? Nah, vektornya apa ikut melengkung begini bersama dengan ruangannya atau lurus gitu ya? Terus kalau melengkung, terus gimana menjumlahkan vektornya gitu ya? Kalau lurus gimana? Kalau lurus kan bablas terus, misalkan 2 kali, 5 kali nih. 5 kali vektornya nih. Kalau 5 kali kan dia bablas itu apa ya? Kelewatan gitu ya. Nah, tiba-tiba di sini, padahal ruangannya di bawah sini. Jadi bagaimana kita mendefinisikan vektor di ruang lengkung? Itu adalah pertanyaan pentingnya. Oke. Jadi kita harus mengerti bagaimana kita mendefinisikan vektor di ruang lengkung. Nah, salah satu cara mendefinisikannya adalah dengan menggunakan nanti ruang tangen. Nah, kalau di ruang datar itu mungkin kita nggak terlalu banyak masalah. Ruang datar seperti ruang Euklidian, kita menggambarkan vektor ya seperti biasa, kita gambarkan vektor ada garis dengan arah, kita jumlahkan, nanti dapat lagi benda vektor yang ada di dalam ruangan itu lagi, tapi itu nggak akan bisa kita pakai untuk kasus ini ya. Jadi untuk menggambarkan ini caranya apa? Kita harus mendefinisikan namanya ruang tangen atau tangent space. Dan tangent space didefinisikan pada setiap titik di dalam suatu ruang. Jadi misalkan gambarnya mungkin mana coba? Ada yang bisa digambar di sini. Bola. Nah, ini kayaknya bagus. Nah, lumayan. Ganti warnanya warna hijau. Oke. Nah, oke. Jadi misalkan kita punya bola seperti ini. Oke. Jadi bola seperti ini, maka kita harus bisa mendefinisikan namanya ruang tangen. Ruang tangen pada sembarang titik. Misalnya kita pilih titik kita adalah titiknya di sini misalkan ya. Titik di sini ada titik. Paling gampang kita ambil titiknya di atas saja kali ya, biar gampang. Coba. Titik sini. Maka ruang tangen adalah namanya ruang singgung. Sama seperti garis singgung aja. Berarti kalau dalam konteks garis singgung kita bisa menggambarkan ruang sini kan.
2200. yang menyinggung titik P di sini. Misalkan di titik P ya. Nah, sehingga ruang singgung ini adalah seperti ruang datar biasa 2 dimensi kan. Jadi kalau ruang datar 2 dimensi ya kita bisa lihat kita bisa lihat di sini kita bisa definisikan vektor, misalnya kita definisikan vektor di sini ya, kita bisa definisikan sumbu ini x, ini y gitu ya. Kita bisa definisikan vektor di sini. Vektornya adalah vektor ini misalkan. Dan operasi vektor berlaku di sini. Ya. Maka ini disebut dengan ruang tangennya ya. Jadi ruang tangen. Pakai bahasa Inggris ya, tangent space. Tangent space didefinisikan pada setiap ini manifold. Didefinisikan pada setiap titik tangent space pada gitu ya. Ada kata padanya pada P, pada titik P. Nah, kita juga bisa definisikan tangent space di sini, misalkan ya P aksen gitu ya. Aduh, susah ya, imajinasinya harus kuat. Gimana coba? Kalau begini gambarnya gimana? Kelihatan. Ya, nggak pilih ini betul ya, ini P aksen. Gitu. Jadi tangent space di pada P aksen. Oke, jadi seolah kita bisa mengakali ini dengan menggunakan tangent space ya di setiap titik, sehingga vektor-vektor itu didefinisikan pada tangent space. Jadi vektor di titik P itu membentuk suatu ruang vektor sendiri, vektor di titik P aksen itu membentuk suatu ruang yang disebut dengan ruang tangen pada titik P aksen. Nah, seringkali kita membayangkan ini seolah ada karena kita memiliki ruang 3 dimensi di mana kita tinggal, lalu ada permukaan bola yang 2 dimensi, maka kita bayangkan ini artinya apa? Artinya ruang tangen ini terletak di dimensi ketiganya gitu ya, atau dimensi yang di luar daripada ruang 2 dimensi yang permukaan bola. Tetapi itu konsep yang salah. Karena sebenarnya kita tidak perlu memasukkan permukaan bola ini ke dalam 3 dimensi untuk mendefinisikan tangent space. Ya, jadi itu adalah walaupun penggambarannya memang lebih mudah seperti ini, tapi jangan dibayangkan secara hurufiah, dalam tanda kutip hurufiah. Nah, bagaimana kita mendefinisikan tangent space pada setiap titik itu adalah sebenarnya itu proses yang intrinsik dari ruang tersebut dan tidak membutuhkan bahwa ruang tersebut dimasukkan ke dalam ruang 3 dimensi. Jadi kalau kita bayangkan, oh ini ruangnya 2 dimensi. Kalau kita hidup sebagai makhluk yang hidup di ruang dimensi ini, tanpa kita tahu ada ruang dimensi yang lainnya, 3 dimensi, maka kita tidak bisa mendefinisikan tangent space. Itu salah. Jadi artinya bisa kita definisikan, walaupun kita tidak dapat melihatnya dengan cara seperti ini. Jadi yang kita maksud dengan tangent space, biasanya kita punya notasi itu TP ya. Jadi notasinya adalah TP. Tangent space pada titik P ya TP. Tangent space pada titik P aksen ya P aksen. Jadi anggota dari tangent space adalah vektor. Jadi vektor itu adalah hidupnya di tangent space, bukan di manifoldnya, tapi di tangent space-nya. Oke. Nah, sama seperti kita belajar ada vektor, ada dual vektor, kita juga bisa mendefinisikan namanya cotangent space. 7.200 kilo per meter kubik kamu jadiin. Oke, jadi kita bisa mendefinisikan apa namanya yang disebut dengan cotangent space. Gambarnya seperti itu. 7,2 volumenya berapa? Nah, cotangent space itu diperoleh dengan nanti bagaimana kita mendefinisikan vektor-vektornya di situ ya. Jadi atau saya tulis dulu sini ya. Jadi tangent space memiliki rho kali P 7,2 kali 40 cotangent space.
Ini notasinya adalah TP. Misalkan kalau ini adalah T macam-macam, T bintang P biasanya ya, atau kadang-kadang tapi bisa pakai bintang. Jadi ini berkaitan dengan kalau elemennya di sini adalah anggota dari tangent space itu adalah vektor. Anggota dari cotangent space itu adalah dual vektornya. Nah, kita udah belajar dual vektor kalau nggak salah di teman pertama ya. Jadi vektor dan dual vektor nanti kita bahas lagi. Jadi ini anggota adalah vektor, ini adalah dual vektor. Sebetulnya kalau kita katakan mana dualnya itu relatif. Jadi vektor itu adalah dual dari dual vektor. Dual vektor itu adalah dual dari vektor gitu ya. Jadi ini saling dual saja. Tapi dari notasi kita harus mulai dari sesuatu yang kita sebut dengan vektor supaya nggak nanti bingung ya. Jadi anggota dari tangent space itu disebutnya adalah vektor. Dan ini adalah dual vektor pada titik P. Ya. Jadi ini saling dual ya. Intinya begitu, saling dual antara kedua ruang tersebut. Ya. Jadi yang penting diingat adalah bahwa vektor dan dual vektor itu adalah bersifat lokal terhadap sebuah titik. Jadi bersifat lokal artinya dia bergantung pada dual vektor atau vektor yang di titik P itu tidak ada hubungannya dengan vektor atau dual vektor di titik P aksen. Ya. Dan ruang ketangen dan kotangen itu di mana ruang tangen dan kotangen yang mengandung vektor atau dual vektor itu dapat dibangun dari sifat-sifat dari manifold itu sendiri. Jadi kita nggak butuh sifat-sifat yang lain. Dan oleh karena itu maka ruang tangen dan ruang kotangen pada setiap titik dari manifold itu memiliki makna yang intrinsik, tidak bergantung kepada embedding di dimensi yang lebih tinggi. Jadi embedding itu seperti yang tadi kita lihat, kita membayangkan dia dimasukkan ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Jadi contohnya embedding sekali lagi, misalkan kita punya permukaan bola, maka permukaan bola ini kan sebetulnya 2 dimensi kan, bukan 3 dimensi. Tapi ketika kita definisikannya seperti ini, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini kan kita secara tidak langsung menggunakan koordinat 3 dimensi, ada x, y, z. Walaupun karena ada kondisi ini dia berubah jadi 2 dimensi. Nah, secara prinsip sebetulnya kita tidak perlu dengan cara seperti ini. Ini tentu caranya mempermudah ketika kita membayangkan sudah terbiasa bekerja dengan bola. Nah, dari sini kita membahas konsep namanya tangent bundle. Ini kan pada setiap titik. Nah, kalau kita tempel semua tangent space itu pada setiap titik, kita pandang itu sebagai himpunan dari tangent space, maka kita dapat namanya tangent bundle. Jadi, gimana? Ini adalah tangent space, dan kita bisa definisikan namanya himpunan di sini kumpulan pada semua titik pada manifold ya. Saya sudah tulis aja lah, nanti saya terima ya. Tangent bundle ya. M. Kalau yang ini bukan, ini semua ini ya, bukan hanya dual vektor ya, bahkan ini semuanya di atas itu kan menghasilkan namanya adalah cotangent bundle. Bundle TM. Oke. Jadi maknanya apa? Jadi ini adalah pada manifold M. Jadi pada manifold M. Ini juga sama pada manifold M. Lihat bedanya ya. Jadi tadi sebelumnya kita bicara pada titik kan. Ini pada titik P. Ini pada titik P. Ini pada titik P juga sama ya. Di sini pada manifold M. Oke, jadi kita melihat totalitasnya. Jadi kita bisa membangun namanya tangent space pada suatu ruang, pada setiap titik itu ada tangent space-nya, ruang-ruangnya, lalu keseluruhannya itu disebutnya tangent bundle, TM. Jadi bundle itu ya apa ya? Bundle itu ya bundle gitu, kumpulan. Nah, tangent atau cotangent bundle itu adalah contoh dari apa yang disebut dengan kalau untuk kasus yang sederhana itu sebutnya fiber bundle.
Jadi 22 kali 7 kali 15. fiber bundle ya. Jadi 2310 ya. Jadi berarti row-nya 900 dibagi. Jadi PM atau T ini saya bolak-balik aja mana yang T dan itu nanti 30 sifatnya sama lah. Jadi intinya adalah tadi TM atau T bintang M itu adalah sebagai himpunan dari semua ruang ya. Jadi mungkin saya tulisnya ini dia, ini sama dengan himpunan dari TP, di mana semua P untuk P elemen dari M gitu ya. Ini mungkin notasinya reda. Juga sama himpunan dari ini, di mana P anggota dari semua M. Nah, jadi kita punya dua bundle, yaitu tangent bundle dan cotangent bundle. Kalau yang nggak jelas langsung tanya aja ya. Nah, tangent atau cotangent bundle itu adalah contoh dari yang namanya adalah fiber bundle. Jadi fiber bundle itu salah fiber bundle ya. Oke. Yang lainnya sudah belum? Jadi untuk fiber bundle biasanya kita bisa menuliskannya, ini strukturnya cukup sederhana. Kita punya manifold E dan fibernya. Jadi fiber bundle itu contohnya adalah kalau kita punya manifold, itu disebut fiber bundle kalau dia bisa dituliskan sebagai perkalian kartesian antara fibernya dengan B di sini, dengan base, ruang base-nya. Jadi kalau masih ingat ini adalah Cartesian product ya. Jadi Cartesian product tuh ini Cartesian product ya, Cartesian product. Perkalian kartesian ya seperti biasa ya. Jadi misalkan kalau kita punya sebagai contoh saja, misalkan Cartesian product itu ada X kali Y gitu ya. Maka elemen dari Cartesian product ini adalah anggota dari sini misalkan adalah himpunan semua koordinat X itu adalah anggota dari X kali dari Y. Jadi kombinasi seperti biasa koordinat Cartesian dua dimensi gitu ya. Dan Cartesian product ini juga sama. Jadi ini tadi dari namanya F itu adalah fiber space-nya dan B itu adalah sebutnya adalah bundle base space-nya. Jadi ini adalah sini dia. Fiber space. Yang ini adalah base space-nya. Oke, jadi kenapa disebut dengan fiber bundle? Karena nanti penggambaran saya geometrinya memang mirip seperti kayak fiber benang-benang begitu. Ya. Nah, ini bersifat lokal ya. Jadi artinya secara lokal dia bentuknya seperti ini. Di lokal. Ini bersifat lokal ya. Jadi kalau ada kata lokal artinya dia berlaku hanya pada misalkan sekali lagi ya. Jadi kalau ada kata lokal artinya kalau kita punya manifold seperti ini dia hanya berlaku untuk area tertentu saja. Tidak bisa total keseluruhan. Seberapa besar itu relatif ya. Mungkin kita bisa buat cukup besar, tapi dia tidak bisa berlaku secara global sekaligus. Jadi dia berlaku sepotong-sepotong. Intinya bersifat lokal itu artinya dia berlaku secara sepotong-sepotong. Pertanyaannya seringkali berapa besar potongannya itu mungkin tidak terlalu penting untuk kasus ini karena bisa segini, bisa lebih besar lagi. Tapi kalau dilakukan secara global, keseluruhan jadi satu kesatuan, maka ini definisinya jadi breakdown. Jadi dia bersifat lokal, bukan global ya, tidak global ya. Sudah cukup jelas ya, lokal bukan global, tapi saya tulis saja. Karena kalau global itu kita berkaitan nanti berbicara mengenai struktur topologinya berbeda lagi ya. Jadi kalau ini bicara secara lokal, tapi kalau untuk global, ini kita akan bicara mengenai topologi. Singkat saja topologi itu misalkan adalah berbeda antara ini misalkan permukaan bola dengan
Gimana sih cara buat donat gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda, ini sama-sama dua dimensi, tapi permukaan bola itu berbeda secara topologi dengan donat. Ya begini donat ya. Nah, seperti ini. Ini sama-sama dua dimensi. Sama-sama dua dimensi kan ya. Secara lokal mungkin sama, kalau kita potong di sini, yang potong di sini mungkin bisa memiliki fiber bundle yang sama secara lokal. Tetapi secara global ini berbeda. Itu disebut dengan topologi ya. Itu sifat global. Jadi kalau kita lihat dari dekat itu kita nggak memperhatikan strukturan, kita nggak tahu apakah kita itu hidup di dunia permukaan bola apa di dunia torus donat seperti ini. Harus ada cara lain untuk menentukannya. Misalkan kita berkeliling, muter lagi, mau muter di sini juga sama berkeliling, muter balik lagi. Tapi kita harus bisa membedakan arah yang berbeda, ternyata beda cara berputarnya dan seterusnya. Jadi lebih berbeda konsepnya untuk menentukan topologi dengan sifat diferensiabel. Kalau kita bicara diferensiabel itu selalu lokal ya. Kita tahu limit misalkan delta x menuju 0 dan seterusnya. Jadi bersifat lokal. Nah, untuk manifold yang dimensinya n, misalkan maka fiber bundle tangen dan kotangennya itu dimensinya 2n, jadi 2 kalinya saja. Jadi misalkan apa? Manifold misalkan dimensinya 2, maka fiber bundle atau tangent bundle dan cotangent bundle-nya itu totalitasnya itu menjadi dimensinya 2n. 2n. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, izin bertanya Pak, yang tadi yang E itu ada zero ya Pak? Kenapa? Kurang jelas, putus-putus. Adalah? Saya ketikin di kolom chat aja deh Pak. Chat. Oke, bentar. Kalau lebih kecil berarti campuran. Oke. Sudah ketemu belum? Rho-nya ketemu jadi berapa? Itu sebetulnya si ruang tangennya. Jadi sebetulnya ruang tangennya itu bisa disebut medannya dan seterusnya. Kita bicaranya nanti, kita nggak spesifik sebut itu sebagai medan, tetapi itu ruang tangen dari manifold tersebut. Jadi E itu adalah totalitas. Jadi sebenarnya mungkin definisinya saya agak membingungkan. Jadi E itu adalah totalitas keseluruhannya. Jadi kalau kita sebut sebagai tadi ini ya, himpunan ini ruang tangen sebenarnya bukan hanya himpunan ini ya, ini plus dengan M-nya sendiri. Jadi namanya tangent bundle itu adalah himpunan ruang tangen plus dengan manifoldnya sendiri. Itu yang kita tuliskan di sini, bentuknya itu adalah F dan B. Nah, base space itu adalah manifold kita semula kan. Jadi manifold kita semula itu adalah ruang base-nya, lalu tangent space-nya itu adalah fibernya. Nah, sebagai contoh aja misalkan untuk sederhananya ya. Jadi kalau kita punya TS1 ya, misalkan TS1. Atau kita cari lingkaran saja lah, biar bagus gambarnya. Nah. Oke. Ini adalah warna apa? Makin mendekati 19,3 semakin dia banyak. Oke lah, barang lah. Oke. Misalnya kita punya ini adalah S1 kan. Tuh ya. S1 itu adalah lingkaran lah. Kalau S2 tadi permukaan bola, ini adalah S1. Jadi ini adalah S1. S1 itu manifoldnya S1. Ini adalah manifold ya. Ini bukan apa ya, jangan salah ya. Bukan disk ya, bukan 2 dimensi. Ini 1 dimensi. Pokoknya ini garis ini doang, garis ini. Sebetulnya S1. Manifold S1 1 dimensi. Nah, kita bisa definisikan tangent space. Tangent space ini apa? Kalau secara gambar
Gampang kan? Tangent space-nya apa? Di sini saya gambarnya mungkin nggak bagus, tapi ini adalah garisnya doang kan? Ya susah. Nih, ini lagi adalah yang ini lagi adalah yang ini. Terus saya ini banyak kan, berarti banyak sekali kan, ada tahingga apa? Tangent space di sini kan ya. Ini garis singgung kan ya. Kalau sekarang tangent space itu ada garis singgung. Ya. Ups. Mana lagi ya, sepuasnya lah, karena ada tahingga. Oke. Makanya disebutnya dengan tangent space. Oke, ini adalah yang merah ini adalah tangent space ya. Dulu kan ya, ngerti maksudnya ya. Jadi manifoldnya adalah S1, yaitu lingkaran. Nah, dari sini kita ini disebut manifold ya. Ini manifoldnya, ini M. Kalau kita sebutannya M, itu adalah lingkaran. Nah, kita bisa gambarkan sekarang tangent bundle-nya atau fiber bundle. Jadi kenapa kelihatan seperti fiber bundle ya, karena memang begitu. Nah, kita bisa gambarkan di sini aja lah, gimana nih Pak? Gambarnya susah. Udah lah, begini aja lah. Misalkan ini tadi S1-nya kita gambarkan dari ini adalah S1 kita tadi. Oke ya. Nah, untuk ini base space-nya, maka untuk fibernya itu kita bisa gambarkan sebagai ruangan atau ruang yang seperti ini. Pada setiap titik di sini ya. Sebelum saya isi, saya timbang dulu. Botolnya kosong, masanya 200 gram. Ini 200 gram. Oke. Terus saya isi. Biar kelihatan itu ya. Jadi di sekeliling ya. Jadi ini mungkin nggak kelihatan. Di tiap titiknya ada apa? Masanya jadi 480 gram. Oke. Nah, ini disebut dengan fiber kan. Maka disebut seperti fiber karena memang seperti kayak. Jadi mirip seperti tadi. Sebenarnya pada prinsipnya kan nggak penting apakah dia digambarkan menyinggung apa tidak. Yang penting pada setiap titik ini ada namanya tangent space. Nah, kita bisa gambarkan ruang ini sebagai fiber-fiber di sini. Oke, jadi fiber di sini. Nah, yang biru ini adalah base space-nya kan. Yang biru ini adalah base space-nya. Betul ya. Jadi itu adalah base space-nya. Sehingga kalau kita potong yang fiber bundle kita, maka kita bisa dapatkan nih bentuknya adalah jadi flat biasa 2 dimensi kan. Jadi sebetulnya ATS1 itu adalah 2 dimensi. Ini kan 1 dimensi tadi ya. Jadi klaim kita adalah untuk tadi apa? Untuk ruang n dimensi manifoldnya, maka tangent bundle-nya itu adalah 2n. Jadi kalau kita lihat 2 ini kan tinggal kita potong saja gini. Jadi kalau kita potong, kita dijeberkan gitu ya, dijeberkan itu diapain? Ya, ini berarti kan yang garis-garis ini kalau saya gambarkan seperti ini misalkan. Ini adalah base-nya kita taruh di tengah, ini yang base space-nya kita potong gitu. Nah, ini secara prinsip kan bentuknya jadi seperti 2 dimensi biasa ya. Ada titik P-nya kan di sini, misalkan titik P sembarangan satu apa ini titik P di sini dia. Ini kan 2 dimensi ya. Dengan base space-nya itu kan 1 dimensi tadi ya. Nah. 350 cm3. Nah, berarti volume itu adalah. Oke, ini adalah contoh secara simpel menggambarkan namanya fiber bundle atau tangent bundle. Nah, ini topologinya topologi yang sederhana. Tangent bundle dengan topologi sederhana. Jadi secara lokal memang bentuknya seperti ini. Tapi bisa juga kita membuat tangent bundle dengan topologi yang tidak trivial.
contohnya adalah Mobius strip. Mungkin pernah dengar Mobius strip ya. Jadi kalau Mobius strip itu artinya kita lem dengan cara terbalik. Misalnya kalau saya anggapnya seperti ini, saya tulis saja di sini misalkan ini adalah titik A, misalkan ya. Titik B. Ini adalah titik A aksen. Titik B aksen. Nah, kalau yang bentuk di atas ini kan berarti kita lem yang A dengan aksen, gitu ya. A kita tempelkan dengan aksen. B kita tempelkan dengan B aksen. Ini topologi yang biasa. Jadi bentuknya silinder. Jadi dapatnya ini apa? Betul ya, silinder ya. Saya sebutnya silinder ya. Tapi kita bisa dapatkan topologi yang berbeda, walaupun secara lokal sama ya. Jadi nggak ada yang berubah. Artinya kalau secara lokal itu kan bentuknya seperti ini persis ya. Tapi kalau misalkan saya tuliskan misalkan A, saya tempelkan dengan B aksen, lalu B saya tempelkan dengan A aksen, maka yang kita dapatkan bukan silinder, betul ya. Dapatnya apa? Mobius strip, betul ya. Mobius strip atau Mobius apa ya? Ya, biasanya sebutnya kan Mobius strip gitu ya. Jadi coba sendiri aja pakai kertas kalau mau ya. Jadi Mobius strip itu atau Mobius band atau pita Mobius lah. Ya. Jadi kalau kita lihat apa? Jadi yang kita lihat di sini adalah secara global antara Mobius strip dan silinder ini berbeda gitu ya. Ini saya sebut silinder itu maksudnya yang apa? Jadi apa sih? Fiber bundle-nya ya, tangent bundle-nya ya. Jadi TS1-nya. Tapi secara lokal sama, gitu. Tapi secara global berbeda. Jadi kita lihat perbedaannya di sini. Tapi secara lokal kita lihatnya adalah TS1 saja kan. Berarti ini kan. Berarti apa TS1 kalau kita gambarkan di sini T ke bawah. S1 berarti tangent bundle untuk S1 itu adalah lingkaran, itu tidak lain adalah apa tadi? R1 yaitu garis satu dimensi saja dengan S1. Ini gambar yang ini kan, berarti ini R1-nya itu adalah yang garis-garis merah ini, S1-nya itu adalah yang P ini kalau kita puterin. Jadi secara lokal dia sebetulnya kelihatannya seperti ini. Dan untuk silinder berlaku. Jadi silinder juga berlaku seperti ini. Jadi atau mungkin bukan silinder ya, yang semula tadi di atas ini. Jadi kalau kita lihat yang di sini, kalau lihat di sini ini jelas-jelas ini berlaku bahwa T S1-nya itu adalah sama dengan R1 kali S1. Betul ya? Ini S1, R1 yang begini. Nah. Dan secara global juga sama. Karena silinder itu adalah persis seperti ini. Jangan untuk Mobius strip, maka bandelnya atau tangent bandelnya itu adalah R1 cross 1 secara lokal, tetapi tidak secara global. Ya, karena bentuknya di gambarnya agak susah ya. Jadi, bayangkan sendiri aja ya, mungkin banyak contoh-contoh caranya Mobius strip di internet ya. Jadi Mobius strip itu secara locally gitu ya. PS1-nya itu sama dengan R1, tapi tidak secara global. Maksudnya global tidak memenuhi R1 kali S1. Yang ngerti ya maksudnya begitu. Jadi secara lokal, dia memenuhi TS-nya itu adalah R1 kali S1, tetapi secara global dia tidak R1 kali S1. Karena R1 kali S1 itu tidak lain adalah silinder sebenarnya. Ini adalah silinder sebenarnya. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu? Permisi Pak. Ya. Sebenarnya manifold itu bisa nggak kita ibaratkan sebagai vector space dan bagian yang kita ambil itu sebagai subspace-nya? Tidak persis seperti itu, karena manifold itu disebut apa tadi vector space.
Ya, ruang vektor. Ruang vektor bukan, karena kan kita katakan tadi kita tidak bisa mendefinisikan vektor di manifold. Oke ya. Jadi kan timbul masalah kalau kita definisikan vektor di ruang manifold. Oleh karena itu kita harus mendefinisikan ruang tangennya sebagai dalam tanda kutip ruang vektornya itu. Ya, karena kalau kita bicara bagaimana sih mendefinisikan vektor di ruang curve itu apa sih? Ruang lengkung, maka timbul masalah nanti. Ya, bagaimana kita memastikan bahwa vektor A tambah vektor B harus vektor C-nya juga di dalam ruang itu kan definisi ruang kan. Ada sifat grupnya. Tapi kalau nggak memenuhi sifat itu berarti dia kan bukan ruang vektor. Jadi dua konsep yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat fibernya itu memiliki sifat yang berbeda dengan base space-nya. Base space-nya bisa ruang lengkung, bisa apa gitu ya. Tapi fibernya itu berbeda. Dan bagaimana kita mengelem fiber satu dengan fiber yang lain, dalam tanda kutip ngelem itu adalah menghubungkan fiber satu dengan fiber yang lain, itu menentukan nanti geometri atau topologi dari tangent bundle-nya. Ya. Jadi tidak bisa dipandang sebagai ruang vektor ya, betul, karena manifold itu bukan ruang vektor. Nah, ruang vektornya itu adalah tangent space-nya fibernya tadi. Jadi fibernya adalah ruang vektor masing-masing garisnya adalah sebuah ruang vektor satu dimensi. Ini panjangnya tangga ya, ini saya potong begini biar gampang aja. Tapi tentu namanya ruang vektor dia harus tangga, karena kan sembarang vektor kalikan bilangan sembarang harus vektor lagi. Jadi kalau dikalikan bilangan sangat besar ya dia vektor lagi. Jadi dia extending ke tangga. Dan setiap ruang tangga ini masing-masing, jadi nggak ada overlap. Ya. Jadi nggak mungkin ada overlap antara satu tangent space dengan tangent space yang lain. Itu bisa dilem dalam tanda kutip. Gimana kita melemnya, tapi mereka fiber yang berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi setiap titik P di sini ada fiber. Di titik X yang berbeda ada fiber lagi, dan seterusnya. Nah, sebab itu disebutnya adalah fiber bundle. Dan fiber bundle itu selalu didefinisikan pada setiap titik di ruang base-nya, ruang dasarnya. Dan kalau seperti ini kan sederhana, berarti kita bisa membayangkan titik di sini sama seperti titik di koordinat 2 dimensi saja kan. Berarti misalkan kalau yang bagian di ruang itunya kita sebut dengan P gitu ya. X misalkan, makanya kita bisa label dengan sembarang titik di sini, misalkan itu bisa dilabel dengan X, Y gitu ya. X itu adalah yang bawah di sini, misalkan X, yaitu misalkan posisi di fibernya. Jadi X, Y itu adalah, ini adalah di base space-nya, yang ini adalah di fibernya. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Ya. Sebelumnya Pak, ini saya mau izin meninggalkan meeting ini dulu, soalnya ada urusan. Oke, silakan. Oke, makasih Pak. Absen aja ya di CX. CX ya. Oke, jadi salah satu isu dalam membahas satu ruang itu adalah menentukan sistem koordinat. Nah, kita bisa menentukan sistem koordinat yang universal di ruang yang flat gitu ya, jadi ruang datar. Bentar, saya nyalain lampu dulu. Oke, jadi di ruang yang datar, ruang biasa kita bekerja fisika dasar lah. Biasanya kita menentukan basis vektor itu kita pilih yang
tegak lurus dan konstan, misalkan I, J, K, dari kapan sampai kapan juga tetap I arahnya ke kanan, J ke atas, K ke arah kita, misalkan ya. Dan basis vektornya itu selalu bisa kita normalisasi, artinya kita buat panjangnya 1. Dan dia tidak akan berubah. Ketika panjangnya 1, I itu 1, panjangnya selalu 1 gitu ya. Kita nggak usah pusing mengecek lagi nih masih 1 nggak panjangnya, masih tegak lurus apa enggak dengan J dan seterusnya. Selalu sama. Itu disebutnya ortonormal ya. Nah, kalau dalam ruang lengkung atau manifold lengkung, sebelumnya kita sebut yang disebut ruang itu manifold sebetulnya. Maka situasinya lebih rumit gitu karena ruang lengkung itu ada metrik, nanti kita bicara mengenai metrik yang bergantung pada posisi atau lokasi di ruang tersebut. Jadi biasanya kita akan memilih basis atau vektor basis yang bergantung pada posisi dan tidak harus ortogonal, tidak harus tegak lurus. Nah, karena vektor-vektor basis itu bergantung pada posisi, biasanya nggak terlalu berguna kalau kita normalisasi. Karena kalau kita normalisasi nanti juga berubah lagi gitu ya. Jadi misalkan kita normalisasi 1 di posisi P, di P aksen dia belum tentu panjangnya 1. Terus kita normalisasi lagi, capek gitu ya. Jadi biasanya kita nggak terlalu pusing dengan masalah normalisasi karena ya tadi itu, karena dia bergantung pada posisi. Dan juga konsep vektor itu sebagai apa? Tadi kita sebutkan bahwa segmen garis yang memiliki arah itu juga bermasalah kalau kita definisikan di ruang lengkung atau di manifold lengkung. Jadi kita harus mengubah konsep kita. Dan di dalam ruang lengkung itu mungkin bagusnya kita bedakan antara bagian yang berarah dengan segmen garis yang biasanya kita definisikan dalam pembahasan kita di SMA gitu ya. Jadi vektor adalah elemen garis yang memiliki arah. Nah, biasanya kalau dalam ruang lengkung kita cenderung memisahkan dua hal tersebut jadi dua hal yang berdiri masing-masing. Ya, ini kenapa? Karena arah dari vektor yang dari elemen panjang yang sangat kecil itu biasanya bisa didefinisikan secara konsisten di dalam ruang lengkung maupun ruang datar dengan menggunakan turunan berarah yang kita pelajari di kalkulus. Jadi kalau arah itu biasanya lebih mudah kita definisikan karena kita bisa menggunakan konsep turunan berarah. Nah, bagaimana mendefinisikan turunan berarah? Biasanya kalau kita bicara turunan berarah, kita bicara mengenai kurva kan. Jadi kalau kita punya kurva atau lintasan di dalam manifold yang diferensiabel, yang memiliki koordinat misalkan x mu, lalu kita asumsikan aja, kita variasikan. Jadi nah, kita kerjakan nomor 22 dulu. Nomor 22. Jadi kita punya misalkan manifold ya. Dengan massa jenis 800 kg per meter kubiknya. Kita sudah tahu. Ini ada titik P gitu ya. Berarti volume 1 0,2 meter kubik. Lalu kita mau misalkan tentukan kalau 2 dimensi berarti ambil aja X1 dan X2 mungkin ya. X1 dan X2. Jadi kita pilih saja koordinatnya satu yang ke sana, misalkan ke sana ya. Ini adalah X1 misalkan ya. Misalkan. Nah, berarti kita bisa definisikan koordinat berdasarkan kurva misalkan X2 atau kurva X1 ya. Jadi kita anggap misalkan bahwa salah satu koordinat bervariasi sedangkan koordinat lain tidak bervariasi. Jadi berubah atau tidak berubah. Misalkan kalau X1-nya berubah, X2 tidak berubah, maka kita akan mendapatkan kurva yang diberikan oleh sumbu atau garis X1. Demikian juga kalau yang X2 berubah, X1 tidak berubah, maka kita akan dapatkan kurva yang berkaitan dengan koordinat kurva X2. Jadi kita lihat bahwa pada sembarang manifold
definisi ini, misalnya kita tinjau pada titik P ini akan bergantung pada posisi. Jadi kalau posisinya berubah-ubah, dia akan menghasilkan kurva yang berbeda-beda tergantung definisi kurva di sini. Jadi sebenarnya kita bisa bayangkan ini seperti di koordinat bola saja seperti biasa ya. Jadi kita bagaimana mendefinisikan vektor satuannya ya misalkan pakai turunan berarah saja. Jadi kalau kita definisikan ini dalam arah mu misalkan ya, berarti kita tinjau dalam x mu gitu, maka ini kita bisa ambil sebagai limit saja, misalkan delta x mu menuju 0 dari misalkan delta S itu adalah lintasan kurvanya, bagaimana perubahan S terhadap perubahan X mu, misalkan mu itu adalah 1 atau 2 gitu ya. Jadi delta S itu adalah panjang koordinat kurva X mu di sini, misalkan X2 di sini misalkan. Jadi kalau untuk X1 ya biar gampang gambarnya, jadi antara misalkan ini adalah ada XP, di sini adalah misalkan titik di sini adalah kita ambil aja X1 tambah delta X1, berarti ini adalah, kalau ini adalah X1 misalkan, ini titiknya disebut X1, makanya adalah misalkan X1 tambah delta X1 misalkan. Nah, ini disebut aja X1 ya. Ini X1 koordinatnya, ini X1 sumbu ya. Itu hal yang berbeda tapi suka ditulisnya seperti ini. Jadi ini ada ds-nya itu adalah sepanjang arah sini. Ya, misalkan perubahannya antara titik ini dan ini, jadi kita sebut delta S per delta X mu. Nah, itu akan menghasilkan vektor basis yang kita sebut dengan mu misalkan. Nah, biasanya kita memparametrisasi kurva itu dengan suatu parameter. Misalkan kita sebut aja parameternya lambda. Kalau dalam fisika dasar, kebanyakan kita bermain dengan waktu. Jadi kalau kita punya kurva, maka kita tuliskan misalnya kalau fisika dasar itu kan R, saya ulang ya, berarti R fungsi dari T. Berarti artinya apa? Artinya ada X fungsi dari T, Y fungsi dari T, dan Z fungsi dari T ya. Nah, demikian juga kalau untuk sembarang kita sebutnya misalkan X mu, fungsi dari lambda. Sama, cuma 4 dimensi ya. Jadi setiap ini fungsi dari lambda, jadi ini adalah kurva. Satu dimensi ya, kurva itu ada satu dimensi. Oke. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan dalam arah X, Y, atau Z? Nah, berarti kalau kita punya sembarang lintasan satu dimensi, misalkan kalau dalam fisika dasar ini, maka ini kita bisa cari turunannya di sini kan, ini jadi vektor kan, atau di sinilah, jadi tangennya pada titik itu. Nah, demikian juga sama di sini, jadi kita bisa menentukan tangent vektornya. Tangent vektornya itu tidak lain adalah X mu, betul ya, ini sama seperti cari kecepatan saja dikalikan dengan parameter yang ada lambda. Kalau di sini adalah dx dt dan seterusnya ya. Oke. Nah. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan untuk kecepatan pada sembarang titik kalau dalam fisika dasar itu adalah disebut dengan tangent vektor kita saat ini. Jadi ini komponen dalam arah mu. Berarti kalau T-nya sendiri apa? T-nya sendiri itu adalah berarti komponennya dikalikan basisnya kan. Basisnya adalah mu tadi. Jadi kalau kita tuliskan ini tidak lain adalah dx mu per d lambda dikalikan dengan mu. Dan ini berkaitan dengan turunan berarah. Jadi turunan berarah untuk sembarang fungsi skalar fx mu yang didefinisikan di kurva tersebut atau di daerah sekitar kurva tersebut. Ya, berarti kalau turunan berarah itu seperti apa? Kita cek. Jadi, mesti ingat ya turunan berarah. Jadi kalau kita punya fungsi f adalah fungsi dari posisi x, y, z. Kalau dalam hal ini adalah x mu. Kita mau mencari f dalam arah kurva tersebut. Misalkan tadi arah kurvanya adalah
Apapun juga tadi, misalkan kita punya arah sini, misalkan ya kita mau mengikuti kurva itu saja, berarti kita turunkan terhadap lambda, karena lambda adalah parameter yang melabel kurva tersebut. Jadi kalau kita punya ini, kita bisa dapatkan turunan berarah ya, turunan berarah. Turunan berarah itu harus jelas arahnya adalah dalam arah ya, dalam arah lambda. Itu definisinya apa? Dari kalkulus adalah df d lambda, betul ya? Yang kita definisikan pakai definisi limit biasanya adalah epsilon. Berarti ini adalah f. Kita ambil dua titik yang berdekatan pada kurva tersebut. Misalkan x mu pada lambda epsilon dikurangkan dengan f x mu pada lambda saja. Lambda bayangkannya waktu, kalau kurung udah pas ya. Bagi dengan epsilon. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai seperti ini saja, kan berarti d lambda. Jadi kalau alkohol dicampur Do dengan F. alkohol yang 800 Do sama asam yang segini, x mu. hasilnya Yang lain adalah nomor 21. T mu. Tadi T kan definisi kita. Asal sudah ya. Boleh dihapus. Do F. Yuk, sekarang yang Do nomor X mu. 21. Sama. Sebuah logam paduan Oke. dibuat dari Betul ya, jadi 0,08 kilogram. kalau kita lihat dari turunan berarah ini, maka karena F itu adalah fungsi sembarang kan, jadi bisa kita tuliskan seperti apa. Jadi karena F itu adalah fungsi sembarang, kita lihat sebelah kiri dd lambda adalah sama dengan ini. Berarti kita bisa tuliskan dd lambda turunan berarah itu tidak lain adalah sama dengan apa? Ini aja, T mu 0,8 kilo berapa gram? do X Berapa yang bisa? mu. Jadi kalau mesti ingat kalkulus mungkin sangat mirip dengan yang kita pelajari kalkulus dengan turunan berarah semester 2 ya. Jadi T mu itu yang kita kaitkan dengan dx mu d lambda, atau dengan bahasa lain adalah komponen garis singgung dalam arah mu, itu berkaitan dengan turunan berarah. Dan kita bisa lihat di sini bahwa bagian yang kedua ini kita bisa tuliskan sebagai basis vektornya mu tadi. Jadi mu di sini kita definisikan sebagai do x mu, atau pakai notasi kita biasanya do Q. Volumenya V berapa? Oke. Kalau kita lihat dari atas tadi, Campuran itu adalah massa A tambah massa ini tadi ya. B per PA ditambah P. T tadi. Campurannya T adalah berkaitan dengan vektor tangen kan tadi. Jadi vektor tangen MB-nya tahu 100. untuk suatu kurva yang diparametrisasi dengan lambda. Jadi kalau ada kurva parametrisasi dengan lambda, maka tangen vektornya adalah T di sini. Nah, T di sini punya komponen T mu. T mu-nya adalah dx mu per d lambda. Mu adalah basisnya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita aplikasikan ini ke bawah. Masanya 100, rho-nya 10. Nah, kalau kita aplikasikan ke sembarang fungsi dengan menggunakan definisi dari turunan berarah, maka kita dapatkan dd lambda itu turunan dalam arah lambda yang berkaitan dengan tangent tadi. Karena kan kita bicara
vektor tangan berarti kan turunan dalam arah kurva tersebut, berarti kan dalam arah parameternya. Itu tidak lain adalah tadi mu, mu. Jadi kita simpulkan, kita ulangi lagi bahwa komponen mu itu berkaitan dengan turunan berarah yang kita definisikan di atas ini, dan turunan parsial do x mu di sini mendefinisikan vektor basisnya mu-nya di sini. Oke, dengan cara demikian kita bisa definisikan sembarang vektor. Jadi sembarang vektor bisa dituliskan sebagai sembarang vektor dapat dituliskan kan. Sembarang vektor kan bisa dituliskan dalam sembarang basis. Oke. Jadi kita definisikan di atas itu adalah sebagai turunan parsial, berarti ini adalah dengan. Nah, jadi kita berhasil mendefinisikan atau kita mendapatkan apa yang disebut dengan basis vektor dengan menggunakan turunan berarah dari kurva sembarangnya. Oke, jadi ini sebenarnya nggak bergantung pada kurvanya kan, jadi ngerti ya, jadi kurva T mu itu menentukan kurvanya, jadi kalau T itu kan komponen, jadi komponen itu menentukan T mu, tapi do x mu-nya itu adalah bebas kan, artinya bukan bebas, maksudnya itu sifat umum. Jadi yang membedakan satu kurva dengan kurva lain itu cuma di komponennya atau di T mu-nya disebut. Nah, kita mendefinisikan beberapa jenis basis vektor atau vektor basis. Kita katakan bahwa untuk ruang langkung, basis vektornya itu bergantung pada posisi. Dan biasanya itu tidak tegak lurus dan juga tidak normalize, artinya panjangnya bentuk satu. Nah, vektor basis yang bergantung pada posisi tersebut itu mendefinisikan apa yang disebut dengan basis koordinat. Jadi basis koordinat itu adalah basis vektor yang bergantung pada posisi. Jadi basis koordinat atau koordinat basis ya, koordinat basis. Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Untuk yang basis koordinatnya kan yang mu itu, bukannya itu ya Pak? Apa kalau setahu saya harusnya ada itu, dia diturunkan terhadap suatu fungsi, misalnya fungsi posisi koordinatnya gitu Pak. Tapi kenapa di sini bisa hanya turunan parsialnya aja Pak, tanpa ada komponen koordinat umumnya gitu Pak? Kan koordinatnya yang x di sini, saya nggak ngerti. Maksudnya kan x ini kan koordinatnya dia, berarti misalkan ini do x mu kan, berarti maksudnya apa? Pertanyaannya. Maksudnya do x mu aja. Kenapa enggak misalnya do r dengan r-nya itu vektor posisi misalnya kayak do r per x mu gitu. Do r per x mu. Nah, r-nya itu apa? Kan posisi itu yang mana? Kan kita mau mendefinisikan sesuatu yang tidak bergantung kepada objek yang di luar seminimum mungkin, tidak bergantung kepada objek yang harus kita definisikan sendiri. Jadi kalau misalkan R itu kan apa? R itu kan macam-macam. Kalau misalkan disebut posisi, misalkan posisi yang mana? Karena R itu kan ada sejumlah hingga kemungkinan, sama seperti tadi kita mendefinisikannya kan bukan terhadap R, tapi terhadap sebuah fungsi skalar F gitu ya. F-nya yang mana? F macam-macam. Jadi F-nya itu kita
kita keluarkan dari persamaan kita karena kita tidak mau terganggu atau bergantung kepada suatu objek yang kita juga tidak tahu gitu. Kita hanya mencari hal yang paling penting yang menyatakan menggambarkan yang bisa digunakan sebagai basis dalam hal ini menjadi dodo x mu di sini. Jadi kalau kita lihat di sini kan sekali lagi berarti kan ini kita sebenarnya menggambarkan dodo lambda ini kan sebenarnya menggambarkan vektor tangan kan sebetulnya. Jadi vektor tangan dari suatu kurva yang dilabel oleh lambda. Nah, vektor itu bisa dinyatakan dalam suatu basis. Nah, basisnya itu dinyatakan kalau kita baca di sini seperti yang di atas tadi kan kita tuliskan ini bentuknya adalah bahwa T ini kan komponennya berarti bergantung pada lambda, tapi mu ini kan basisnya. Nah, basis ini ternyata kalau kita coba gunakan turunan berarah dari suatu fungsi skalar sembarang f itu tidak lain adalah dodo x mu. Jadi ini yang membedakan satu tangan vektor dengan tangan vektor itu bukan bagian ininya, tapi bagian T-nya di sini, komponennya yang berbeda-beda. Tapi yang ini sama terus, ya tidak berkata sama karena dia bergantung pada posisi, tapi bentuknya sama terus seperti ini. Jadi di posisi manapun, asal kita punya koordinat X, maka kita bisa definisikan basis vektor itu adalah dodo x mu gitu ya. Tentu ini bergantung pada x mu juga gitu loh. Saya nggak bisa bilang bahwa karena ada x di sini. Jadi dia bergantung pada x. Tapi bagaimana kalau kita punya x, bagaimana sih kita mendefinisikan vektor basis, intinya begitu. Tapi dia tidak bergantung pada R. Kalau R kan objek yang di luar yang kita bangun lagi gitu. Itu kira-kira. Ya, baik. Jadi yang tadi kita sebut dengan basis holonomik ya, holonomik basis ini bergantung position independent ya, di bergantung posisi. Posisi tadi ya, berarti artinya belum tentu tegak lurus, belum tentu ternormalisasi. Tapi seringkali kita juga lebih suka bekerja dengan basis yang tegak lurus. Nah, yang untuk basis tegak lurus disebutnya non-koordinat basis. Nah, itu ya. Non banget sih. Kadang disebut juga ini holonomik, berarti ini anholonomik ya. Maka ini basis yang ortonormal, menggunakan koordinat ortonormal ya. Ortonormal. Nah, dua kata ya, orto dan normal. Jadi nanti kalau di dalam relativitas umum kita bermain dengan dua-duanya. Jadi mungkin di dalam manifoldnya kita akan bekerja dengan basis yang holonomik, tapi nanti di ruang tangennya kita menggunakan basis yang holonomik gitu ya, pakai eta dan seterusnya. Nah, keuntungannya pakai basis holonomik dan definisi kita dengan menggunakan tadi apa namanya? Turunan berarah. Jadi kalau kita definisikan vektor dengan menggunakan turunan berarah itu, definisi itu bisa dipakai gitu ya di manifold yang lengkung maupun yang datar. Caranya sama. Jadi tadi konsep kita kan tidak bergantung apakah dia lengkung atau dia datar. Nah, turunan berarah dalam arah tertentu itu bisa dinyatakan kombinasi antara dua itu kan, komponen dan basisnya, sehingga dia cukup robust. Robust itu apa? Ya, cukup bagus lah, bisa dipakai di mana saja. Dan ini
konsep vektor yang menggantikan kalau sebelumnya kan vektor apa definisinya adalah kita punya perpindahan antara jarak antara dua titik ya. Jadi kalau kita punya dua titik A dan B, ini gambarkan vektor berarti ada dua titik dihubungkan jadi vektor. Nah itu di dalam konsep ruang lengkung kan nggak berlaku ya. Kalau sekali lagi kalau ruang lengkung yang melengkung begini, dua titik di sini dan sini, apakah vektornya melengkung begini atau lurus begini kan? Nah itu jadi masalah kan. Tetapi kalau di dalam konsep turunan berarah itu selalu bisa. Jadi kalau turunan berarah di sini kita misalkan turunan berarah ini satu dimensi gitu ya kita bisa dapat pasti benar ya konsep turunan berarah, ngerti kan ya, manapun juga seperti itu. Jadi itu keuntungannya menggunakan konsep tadi turunan berarah untuk mendefinisikan vektor, oke ya, menggantikan konsep kita sebelumnya yaitu konsep apa? Perpindahan. Ya, kalau turunan berarah berlaku baik itu koordinatnya koordinat lengkung maupun datar bisa dipakai. Idenya seperti itu. Nah, tentunya kita bisa tetap menggunakan konsep jarak antara dua titik kalau itu sangat dekat sekali. Jadi untuk jarak yang sangat dekat sekali ya kita bisa menggunakan konsep jarak antara dua titik, biasanya kita pakai DDS, misalkan itu jarak yang dekat antara dua titik, dan jarak yang sangat dekat sekali itu mendefinisikan mirip seperti vektor tangan tadi, kita bisa nyatakan dalam basisnya berarti ini adalah MU yang bergantung pada X tentunya sekarang, atau basisnya bergantung pada X, dikalikan dengan elemen jarak masing-masing komponennya, dx mu. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, maka kita dapat tuliskan ds kuadrat itu adalah ds.ds ya. Itu tidak lain adalah mu dot nu misalkan ya, dx mu dx mu ya ada tuh mu ya. Nah, misalnya nanti yang kita sebut dengan metrik atau kita sebut dengan G nu. Oke. BMU itu tidak lain atau bahasa lainnya adalah ini fungsi dari X ya. Di atas kita tidak tulis X-nya tapi ini fungsi dari X. Ini harus ada X gitu. Ini disebut dengan tensor metrik. Ini komponennya saya tapi tulis saja. Oke. Jadi GMU adalah komponen tensor metrik. Tapi seperti sebelumnya kadang-kadang kita campur aduk aja mana komponennya, mana isinya gitu ya. Kita campur aduk. Jadi kalau kita memiliki dua buah vektor A dan B dalam basis koordinat kita, basis koordinat itu yang ini tadi MU ini, ada vektor A, vektor B, lalu kita mau ngitung dot produknya, maka kita bisa menggunakan metrik ini saja kan, berarti ini adalah MU, bisa dinyatakan dalam basisnya adalah MU. Ini kita sebut saja pakai nu, biar nggak tabrakan indeksnya. Oke, summation convention, berarti dapatnya adalah MU nu kan ya. MU nu. Kita menggunakan metrik tersebut. Oke. Ini mungkin udah pernah dapat di relativitas khusus dulu ya. Intinya seperti itu. Nah, yang perlu diingat lagi, apa yang kita diskusikan ini hanya ingat saja, kita mendefinisikan vektor dan basis-basisnya yang atau vektor yang mendefinisikan basis itu untuk suatu ruang tangen pada setiap titik P. Ya, jadi kita mendefinisikan koordinat basis, x mu dan seterusnya itu adalah anggota dari tadi saya tulis berarti kalau kita misalkan tadi koordinat basisnya adalah do x mu, ini adalah berkaitan dengan tangen pada kita sebutnya vektor tangan ya, vektor ini kan basis vektor ya, pada ruang tangen ya, pada TP.
Ya, kalau dengan kata lainnya itu adalah sebenarnya tangen pada kurva yang melewati titik P, sehingga dia, ya kalau misalkan kita gambarkan ini, kalau misalkan ada gambarnya begini terus ya, tapi gimana gambar yang bagus? Misalkan ada kurva ya, jadi kurvanya adalah ini, melewati titik P. Dari tempat lain, dari rumah sama. Titik P gitu ya, bahkan ini kurva di sini kan begini kan ya, tangannya ya, tapi tangan ini kan ada di dalam, ini titik P misalkan. Maka ini adalah ruang tangent space kita sebut dengan TP kan. Sehingga ini X mu itu adalah hidupnya, tinggalnya itu di TP, bukan di manifold M di sini ya. Di TP. Dia memang garis singgung pada kurva yang ada di M, tetapi pada titik P dia hidupnya di dalam tangent space TP tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita definisikan basis untuk vektor dual di cotangent space-nya. Misalnya kita punya cotangent space dari vektor, jadi dualnya. Nah, prinsipnya sama sebetulnya, jadi kita bisa definisikan basis untuk di ruang dualnya. Jadi kita tuliskan biasanya basis untuk ruang dual itu dengan indeks di atas. Jadi vektor untuk dual atau bahasanya apa ya? Vektor basis dual, dual basis vektor, vektor basis dual, bukan vektor basis dual yang benar ya, vektor basis dual. Dual itu kita tuliskannya dengan mu di atas ya. Kalau tadi di bawah nih di atas. Jadi kalau kita punya dual vektor omega misalkan, makanya kita bisa tuliskan dalam komponennya omega mu kalikan mu seperti biasa ya, dan seterusnya. Sehingga kita bisa definisikan juga seperti sebelumnya, mu ada titik x didotkan dengan nu pada titik x. Ini akan menghasilkan elemen dari, atau ini sebenarnya definisi saja sih. Ya, saya kira seperti itu ya. Sehingga kalau kita hitung produk skalar dari dua dual vektor juga kita bisa gunakan matrix tensor dengan indeks di atas ini. Jadi kalau kita punya misalkan alpha dot beta, ini untuk dual vektor kita pakai alpha beta omega Yunani ya. Maka kita bisa tuliskan nih sebagai G mu nu, alpha mu, beta nu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa gunakannya juga sebagai definisi dari apa basis koordinat di ruang dualnya gitu ya. Oke. Nah, untuk koordinat yang bukan atau basis yang bukan non koordinat atau yang anholonomik atau yang ternormalisasi, biasanya kita definisikan dari syaratnya saja. Jadi misalkan ada syarat dia ortonormal, itu kita langsung pakai untuk definisinya. Jadi syarat untuk ortonormal apa sih? Jadi syarat ortonormal adalah untuk yang ortonormal basis, untuk orto basis non koordinat ya juga. Maka kita definisikan misalkan ini adalah pakai topi aja untuk membedakan nu gitu ya, topi. Ini adalah tegak lurus, artinya nilainya 0 jika mu tidak sama dengan nu topi, dan nilainya adalah 1 atau min 1. Kenapa min 1? Karena kita menggunakan ruang Minkowski. Ya, ini secara intrinsik sebenarnya kita sudah mengasumsikan bahwa ruang kita ada ruang Minkowski yang membedakan waktu dan ruang, sehingga eta itu adalah nilainya adalah diagonal dari
1, 1, 1, 1. Ya, kita pakai notasi minnya di depan, terus 1, 1 di belakang. Jadi ini adalah metric tensor untuk dari ruang Minkowski ya, dari ruang Minkowski itu adalah ruang flat 4 dimensi ruang waktu dengan metrik ya seperti itu. Jadi ini mendefinisikan ruang Minkowski sebetulnya bolak-balik aja mana yang duluan. Kalau Minkowski ya seperti itu, kalau seperti itu metriknya ya berarti itu artinya ruang Minkowski. Oke, jadi berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya itu G. Ini ya. G mau indeks di atas di bawah nggak masalah. Yang ini. Ini adalah basis koordinat, sedangkan yang ini adalah basis non koordinat. Jadi berkaitan dengan A kalau A-nya besar 0, lurus ya. A kalau A-nya kecil 0. Ada pertanyaan dulu? Capek juga yang mau cari begini terus. Ya. Terus tapi ada syaratnya. Syarat 2 menit. Ya, ada pertanyaan? Ada Pak. Itu jadi yang barusan Bapak kasih contoh itu yang di ruang Minkowski sama yang sebelumnya itu maksudnya konteksnya tuh berbeda ya Pak. Jadi yang satu yang kita pakai di TRK, yang satunya lagi yang emang secara umum gitu. Enggak, nanti kita pakai ini juga. Sebetulnya kita bisa definisikan di ruang di ruang lengkung pun dengan koordinat yang dengan basis yang non koordinat atau yang ortonormal. Bisa. Tapi kerepotannya nanti akan lebih besar. Tapi nanti kita lihat kita akan bekerja dengan dua-dua sekaligus ya. Memang kalau di ruang Minkowski yang datar, yang relativitas khusus, otomatis bentuknya seperti ini. Kita nggak usah paksa, nggak usah apa, itu yang sebelumnya juga akan berubah karena itu tidak ada koordinat lengkung kan, jadi tidak ada perbedaan antara koordinat basis dengan yang basis yang non koordinat basis ya. Nah, kalau koordinat ini kan berarti kita akan memaksa di setiap titik itu selalu kita harus buat dipaksa. Misalkan kalau nggak tegak lurus, kita harus bisa memaksa itu jadi tegak lurus. Itu kan pekerjaan lagi. Terus kalau panjangnya bukan 1, kita paksa buat 1 lagi. Ya, kita bisa buat itu dengan secara natural karena memang ruangnya flat. Jadi otomatis memang muncul seperti itu secara natural. Tapi kalau misalkan ruangnya nggak flat, melengkung, dan kalau berdasarkan metriknya saja, dia akan menghasilkan basis yang holonomik. Kalau kita mau paksa buat seperti ini, ya kerepotannya akan bertambah. Jadi ini ruangnya sama, gitu. Jadi sebetulnya bisa kita buat di mana-mana, tetapi transformasinya juga repot kan dari satu ke tempat lain dan seterusnya. Ya bayangannya di permukaan bola gitu kita buat bola mungkin bisa tegak lurus ya pakai koordinat bola, tapi secara umum aja sebetulnya. Bagaimana kita membuat bentuk yang selalu memenuhi hubungan seperti ini akan lebih tidak natural lah intinya seperti itu. Intinya sih seperti itu ya. Tapi tentu kalau di koordinat ya di ruang Minkowski biasa ya otomatis semua berubah ke bentuk yang seperti ini. Akan jadi sama semua, mau yang pakai koordinat basis ataupun yang non koordinat basis. Nah, sekarang saya dengan syarat. Syaratnya kan 2 min X berkecil 0. Berarti min X berkecil min 2. X-nya lebih besar 2 kan? Nah, satu lagi sifat yang bisa dibuktikan. Berarti memenuhi syarat. Berarti jawabnya adalah X sama dengan jadi tunjukkan ya. Yang nomor 8 itu pakai diagram enggak?
MU itu sama dengan 0. Nah, ini sebagai PR aja. Dimana AB komutator itu ya berarti AB kurangi ya, boleh. Disebutnya komutator. Jadi salah satu cara untuk apa? Mencari tahu lah, ngecek apakah ini basisnya basis koordinat atau non koordinat, dicek aja komutasinya. Kalau komutasinya 0 dia adalah basis koordinat. Kalau tidak 0 itu basis non koordinat. Oke. Ini PR ya. Mana tulis PR? PR. Tulis saya nanti PR dikumpulin ya, diingat ya, dicatat ya. Saya nanti bakal lupa tapi ditulis nih. Udah berapa PR? Tulis 1 ya? Baru 1, Pak. Satu ya, tulis saja. Carilah di buku apa, tapi coba dikerjain. Oh ya, yang itu yang A dan B-nya itu maksudnya operasi dot ya, Pak? Mana ini? Ya, yang AB sama Oh, BA. ini definisi aja. Yang ini maksudnya yang ini, sisi kanan ini. Ini A kali B-nya. Operasi ini kan ada bentuk anunya. Operasi ya bukan dot ya, seperti dot tadi lah, betul. Seperti komposisi aja. Tapi dotnya bukan dot biasa kayak vektor, karena kalau enggak kan pasti komut selalu. Ini enggak. Jadi dia semacam tadi kan kalau sederhananya kan seperti kayak turunan, berarti kan dia beroperasi turunan ke turunan. Kayak komposisi lah. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi apa sih gunanya ada koordinat yang basis, ada yang non basis gitu ya. Kita udah terbiasa koordinat itu ya paling enak dibuat tegak lurus dan panjangnya 1. Ya, tapi kalau dalam rang lengkung ternyata akan jadi repot gitu karena tegak lurus panjang 1 itu jadi tidak natural. Kita harus kerja keras gitu ya kalau kita definisikan untuk seluruh rang lengkung. Jadi intinya adalah basis holonomik atau koordinat itu yang paling natural kalau kita memformulasikan relativitas umum. Oke. Tetapi kita akan lihat juga nanti bahwa dalam ruang waktu yang lengkung itu pun kalau kita tinjau secara lokal dalam jarak area yang sangat kecil, maka itu bersifat Euklidian. Jadi kalau kita lihat misalkan medan gravitasinya sangat lemah atau areanya sangat kecil, maka kita bisa menggunakan basis yang non koordinat. Dan biasanya itu kita gunakan lebih mudah terutama ketika kita mengkaitkan ini dengan hasil eksperimen. Jadi kita bisa mendefinisikannya dalam sistem koordinat lokal yang bersifat non koordinat atau anholonomik. Dan jadi saya katakan itu umumnya ketika kita bekerja dalam laboratorium yang tentunya ukuran laboratorium itu jauh lebih kecil dibanding ukuran alam semesta atau dibandingkan dengan kerja kita di tengah-tengah black hole gitu ya, lengkungannya sangat tinggi, laboratorium pun mungkin harus sangat kecil sekali, areanya baru kelihatan flat. Tapi secara umum ketika kita menginterpretasikan hasil pengukuran, biasanya kita lebih suka bekerja dengan basis yang non koordinat dan itu cukup valid karena kita bekerja di laboratorium yang ukurannya jauh lebih kecil dibanding galaksi dan seterusnya. Kalau kita bicara secara teori, untuk teori kita selalu membahasnya tuh yang besar-besar karena kalau kecil-kecil ya nggak terlalu kelihatan efeknya relativitas umum atau gravitasi itu. Jadi
Bagaimana kita menggunakannya? Pertama ya kalau memformulasikan relativitas umum itu biasanya kita formulasikan karena secara natural dia lebih mudah dengan basis koordinat ya kita memformulasikan relativitas umum dalam basis koordinat, tetapi kita menggunakan basis non koordinat atau anholonomik untuk menginterpretasikan hasil-hasil pengukuran. Jadi bolak-balik saja seperti itu. Dan biasanya kalau kita bicara basis vektor di sini selalu kita asumsikan yang holonomik ya, kecuali dikatakan secara eksplisit. Tapi bisa jelas terlihat. Oke, begitu ya. Pak, mau tanya. Ya. Yang nyaring. Suaranya entah mikrofonmu, saya udah full. Oke, apa? Kenapa kalau vektor basis itu lebih sering umum ditulis dalam bentuk vektor kovarian gitu Pak, yang indeksnya di bawah? Kenapa indeksnya di bawah kalau indeks di atas? Iya, vektor basis. Karena komponennya dalam indeks atas, itu aja sih. Itu sih ada hubungannya dengan itu. Jadi sebetulnya sih ini konvensi saja. Jadi tapi ada hubungannya, konvensi bukan asal-asalan. Jadi karena secara natural kita lihat komponen tadi kan x x mu di atas, maka basisnya itu berkaitan dengan mu. Gitu ya. Ini terkait dengan aturan indeks summation Einstein juga. Tadi kan kita tuliskan do x mu gitu ya. Ini di atas. Ini tidak lain adalah sama dengan do di bawah, betul ya. Di atas, tapi ini ada di bawah, dia jadi turun ke bawah. Jadi indeksnya harus di bawah di sini. Karena untuk vektor tangen, itu kan harusnya kan T mu harus di bawah di sini. Ya. T mu itu dari mana? T mu itu kan dari, kembali lagi kan. Bahwa tadi T mu itu masih ingat nggak? T mu itu kan tetap dari D X mu lambda kan. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi ini lagi nih. Pertanyaannya kenapa pakai X mu di awal ya komponennya untuk yang definisi naturalnya ya itu udah terlanjur aja sih. Berarti kalau saya bisa T itu juga bisa dinyatakan T mu-nya di bawah, E-nya mu-nya di atas itu juga sebenarnya sama nilainya ya Pak? Sebetulnya sama, untuk kasus kita sama. Ya, karena kita udah biasa bekerja begitu, tapi ya kalau dari definisi kita mulai dari sini kan sebetulnya. Jadi tidak dijamin sama secara umum, tetapi untuk kasus kita di ruang Minkowski, ruang geometri Riemannian dengan metrik itu sama. Oleh karena itu kita seringkali lupa. Kalau orang matematik mungkin lebih jeli melihat ini, tidak seperti kita yang orang fisika yang sudah terbiasa dengan metrik, ruang metrik. Kalau ruang metrik itu nanti antara vektor kontravarian kovariannya itu sama aja gitu. Yang penting satu indeks atas, satu indeks bawah. Karena memang di ruang metrik bisa, tapi di ruang non metrik belum tentu bisa diperlakukan seperti itu. Jadi kita juga nggak sadar begitu atau kita karena di relativitas umum nggak ada kepentingannya, ya berarti kita pakai yang memang dengan ruang dengan metrik. Nanti kita lihat memang begitu. Boleh gitu ya, tetapi untuk kasus ruang metrik memang bolak-balik itu enak sekali. Tetapi dalam perumusannya tidak seperti itu. Itu maksudnya, ngerti nggak? Ngerti Pak. Ya, nanti kita mainnya pokoknya indeks atas bawah gitu aja lah. Para matematik mah nggak boleh protes. Boleh protes. Kalau sit-in absensinya gimana ya Pak? Bisa ditambahin itu kan sit-in, nggak bisa ya? Di 6 saya kan sit-in, jadi di 6 nggak ada bisa absensi mandiri. Nggak bisa tetap ya? Perasaan nggak bisa ditambahin ya? Kamu siapa sih, Hilman? Iya Pak.
Nanti saya cek lagi lah. Ini adalah skala. Termasuk ke CX. Katanya sih, saya pernah lihat sih ada tambahan untuk sit-in gitu, tapi saya nggak tahu apa harus dosennya yang mengaktifkan atau mana caranya. Rekap kehadiran daftar pertemuan kuliah. Kan ini aksi. Oh, itu cuma ini doang. Apa itu? Oh, saya yang harus nambahin sendiri ini mah. NIM berapa NIM? 102.17051, Pak. 017 051. 051 nama? Hilman Fikri. NIM. NIM doang ya, tapi udah satu. Terus ada lagi yang mau tambah situ? Fikri. Enggak ada. Oke, matiin lagi tuh siapa? Si Hans nggak ada ya? Si Manjorang. Enggak, Pak. Nggak ada. Terus ada siapa yang dari itu FTMD atau apa? Brian masih ada nggak tak orangnya? Tadi baru pergi sih, Pak. Oh, baru pergi. Oke. Udah cukup hari ini ya. Saya udah habis suaranya. Saya pikir bisa banyak ternyata enggak. Izin aja Pak. Ya, Kalau kayak minggu kan ada bacaan lanjutan kan, Pak. Nah, misalnya kemarin ini apakah ada sumber bacaan lanjutan lagi, Pak? bukunya Scoot itu apa? Scoot. Tulisannya gimana ya, Pak? Kalau dia dihubungkan dengan kawan, Apa ya? Scoot. SCHUTZ nggak salah. B Scoot ya. Taruh aja di sini. Apa nih? Apa? Amazon. Melambat internet saya. Oh, cari yang ada kata general relativity, Scoot gitu ya. Ini aja soalnya minta diupdate sejak minggu lalu, jadinya ya begini. Scoot ya. First cause in general relativity ini ya. Nah, ini bisa juga, ini cukup bagus nih. Lihatnya? Ya, baik Pak. Bernard Scoot. Oke, ada lagi? Pak, mau nanya. Untuk PR-nya tinggal di foto aja kan, terus di-upload atau gimana? Dikerjain dulu, nanti saya kasih tahu kapan harus di-upload. Kumpul-kumpulin dulu aja lah. Baik Pak, makasih. Dicatatin aja lah, soal 1, 2, 3 gitu. Jangan lupa ditulis soalnya ya, jangan cuma PR1. Saya juga lupa nanti apa aja. Oke, kalau nggak ada, sampai di sini dulu hari ini. Kita lanjut lagi minggu depan aja. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak.
Makasih Pak. Ayo.